Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi. Waman awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu, berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka adalah berbaiat kepada Allah. Tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa yang mengkhianati janji setianya, sesungguhnya dia mengkhianati dirinya sendiri. Dan barang siapa yang setia dan memenuhi janjinya, sesungguhnya dia akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang besar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah yang mulia dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang terus Allah limpahkan kepada kita sampai hari ini, menjelang hari-hari terakhir bulan Ramadan. Kita tetap dimudahkan Allah beribadah, menambah kebaikan dan amal soleh kita. Semoga seluruh kebaikan dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah yang mulia, kajian sirah nabawiyah kita kali ini temanya adalah perjanjian Hudaybiyah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana peristiwa fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha selepas pulangnya Rasulullah SAW dari perang Bani Mustalik, atau sepulangnya beliau dari Muraisi'. Sehingga dengan fitnah ini terjadi kehebohan yang menimpa kota Madinah karena langsung berkaitan dengan rumah tangga Rasulullah SAW. Istri Rasulullah yang mulia Aisyah radhiyallahu anha difitnah telah melakukan selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Rupanya peristiwa ini adalah isu kaum munafikin, berita hoax yang mereka kembangkan, yang cukup menggoncangkan para sahabat di kota Madinah. Namun Allah berkehendak untuk memuliakan Ibunda Aisyah dan menurunkan ayat-ayatnya yang mulia, memastikan kesucian dan kehormatan Ibunda Aisyah. Masih di ujung tahun ke-6 Hijriah, terjadilah peristiwa besar yang merupakan menjadi tonggak sejarah berubahnya perjuangan Rasulullah SAW setelah itu, yaitunya perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba Allah yang mulia, peristiwa ini bermula dari mimpi Rasulullah SAW.
Beliau sedang berada di Madinah, maka waktu itu beliau bermimpi masuk kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram, mendapatkan kunci Ka'bah dan bisa tawaf serta umrah. Dan bahkan Rasulullah dalam mimpinya melihat beliau, para sahabat mencukur rambut. Ada yang mencukur botak, ada yang mencukur sebagian. Intinya pada mimpinya Rasulullah SAW menyaksikan beliau dan para sahabat melaksanakan umrah dan memasuki kota Mekah dengan aman, dengan mulia dan terhormat. Tentunya mimpi Nabi dan Rasul adalah ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Dan mimpi Nabi mengandung wahyu atau mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayah para nabi, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya beliau menyembelih anaknya Ismail. Mimpi para nabi adalah mimpi yang benar, bukan sekedar mainan-mainan tidur. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengeksekusi atau melaksanakan perintah Allah melalui mimpinya. Nah, Rasulullah SAW dalam mimpinya beliau masuk kota Mekah, melaksanakan umrah, tawaf, sampai melakukan tahallul. Ini tentu dimaknai sebagai perintah dari Allah untuk pergi umrah. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat mimpi beliau itu, dan para sahabat sangat bahagia sekali. Ini yang mereka rindukan, mereka bisa masuk kembali ke kampung halaman, terutama tentunya sahabat dari kalangan Quraisy. Dan begitu juga sahabat dari kalangan Ansar, melaksanakan umrah bersama Rasulullah dan masuk kota Mekah tanpa ada terjadi peperangan dan sebagainya. Para sahabat bahagia sekali. Nah, kesannya tentu ditangkap oleh sahabat ini sebuah janji dan kabar gembira dari Allah melalui Rasulnya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengumumkan kepada Arab di sekitarnya, kabilah-kabilah Arab, bahwa beliau akan berangkat umrah, tidak berangkat perang. Ya, sebagian ada yang ingin ikut, tapi banyak memang tidak ikut bersama Rasulullah SAW. Maka berangkatlah Rasulullah SAW pada awal bulan Zulqa'dah, pada hari Senin, lebih kurang bersama 1.400 sampai 1.500 orang para sahabat kaum muslimin dari kota Madinah. Ya, mereka berangkat tanpa membawa senjata, kecuali senjata yang biasa dibawa oleh orang yang bepergian jauh atau para musafir. Pedang di dalam sarungnya diletakkan biasa dan tidak membawa peralatan-peralatan lain yang biasa dibawa dalam berperang. Ini jelas-jelas bahwa Rasulullah SAW memang mengaba-abakan ke siapa saja, karena tentu 1.500-an orang bepergian meninggalkan kota Madinah, tentu berita ini akan sangat cepat tersebar. Nah, dan mereka berangkat tanpa senjata. Tentu juga ini mengabarkan kepada seluruh pihak bahwa memang beliau tidak pergi menyerang kota Mekah. Beliau hanya pergi umrah. Berangkatlah menempuh jalan sampai Rasulullah SAW mendekati sampai ke Zulhulaifah dan mendekati tidak jauh dari Hudaybiyah. Tentu ini sudah sangat dekat jaraknya ke kota Mekah. Dan sampai di Zulhulaifah, ini adalah miqat penduduk dari arah bagian utara juga, tapi bukan Bir Ali. Sampai di sana Rasulullah SAW berihram dan terus melanjutkan perjalanan dari Zulhulaifah dan mengirim berita melalui salah seorang sahabat, mengirim berita ke Mekah, mengabarkan kepada Quraisy bahwa mereka datang untuk umrah, bukan datang untuk perang. Maka Rasulullah kirim salah seorang sahabat utusan ke Mekah mengabarkan itu. Tentu Quraisy meresponnya ini, padahal mereka sebelumnya ya berperang. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Di samping itu, di antara waktu-waktu itu Rasulullah juga mengirim sariyah, ya, peleton-peleton kecil mengganggu kafilah-kafilah Quraisy yang bolak-balik pergi berdagang ke negeri Syam. Ya, hubungan tentu selama ini adalah hubungan perang.
antara Quraisy dengan kaum muslimin di Madinah. Tapi yang jelas Rasulullah ingin memastikan kepada mereka bahwa Rasulullah tidak memerangi kota Mekah, tapi ingin pergi umrah. Dan siapa saja selama ini memang datang ke Mekah berumrah tidak ada masalah. Di samping itu Rasulullah juga mengirim mata-mata untuk melihat seperti apa respon Quraisy, sehingga Rasulullah dari waktu ke waktu mendapatkan perkembangan, update berita dan informasi seperti apa respon orang-orang Quraisy terhadap kedatangan Rasulullah dan para sahabat untuk umrah. Maka Quraisy begitu mendapatkan informasi ini langsung melakukan musyawarah tingkat tinggi pula dalam para pemimpin petinggi-petinggi Quraisy bagaimana menyikapi ini. Dan tentu semuanya sangat-sangat tidak mau, tidak mengizinkan, tidak rela Muhammad dan kawan-kawannya dan para sahabatnya masuk kota Mekah berumrah. Ini sangat tidak mereka izinkan. Semua sepakat untuk menghalangi. Maka waktu itu mereka kirimlah 200 orang penunggang kuda dipimpin oleh Khalid bin Walid datang menghadang rombongan Rasulullah SAW. Maka mereka datang dan semacam mengganggu dan menghadang. Intinya memberikan isyarat kepada Rasulullah SAW untuk tidak bisa melanjutkan atau tidak diizinkan umrah. Maka Rasulullah SAW di Hudaybiyah ini tertahan dengan para sahabat. Maka oleh karena itu terjadilah beberapa kali negosiasi, perundingan antara utusan Quraisy dengan Rasulullah SAW bergantian. Dan setiap utusan datang itu sama saja respon mereka. Di samping mereka menampakkan kemarahan, kebencian kepada Rasulullah SAW, juga menyampaikan dengan jelas bahwa mereka tak izinkan Rasulullah SAW untuk melaksanakan umrah. Begitulah satu kali, dua kali kafir Quraisy mengganti juru rundingnya yang mereka semua adalah orang-orang dedengkot kafir Quraisy yang tidak rela Rasulullah dan para sahabat melaksanakan umrah. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat, tentu suasana ini berjalan beberapa hari. Rasulullah dan para sahabat terhadang di Hudaybiyah, tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju masuk kota Mekah, rencana melaksanakan ibadah umrah. Nah, ketika itu di saat komunikasi ini masih buntu, baginda Rasulullah SAW mengirim utusan ke Quraisy, ya. Ini beberapa kali Quraisy yang mengirim utusan kepada Rasulullah. Nah, kali ini Rasulullah ingin mengirim salah seorang sahabatnya. Awalnya yang akan dikirim itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Tapi Umar kemudian minta izin kepada Rasulullah agar jangan dia yang ditugaskan berangkat ke Mekah. Alasan Umar sangat tepat waktu itu. Dia mengatakan bahwa dia tidak punya keluarga besar di Mekah. Kalau dia dikirim terjadi apa-apa, tidak akan ada yang menolong beliau. Maka beliau mengusulkan yang dikirim adalah Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang mulia. Karena Utsman ini kabilahnya besar dan masih ada di kalangan petinggi-petinggi Quraisy itu orang-orang dekat dengan Utsman, orang-orang yang tentu masih punya hubungan baik dengan Utsman bin Affan, walaupun mereka semua kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW kemudian mengirim Utsman bin Affan berangkat ke Mekah. Tentunya tujuannya adalah berunding dengan Quraisy. Maka sampai di Mekah, Utsman bin Affan memang terbukti apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Utsman tidak dicederai, Utsman tidak diganggu, dan dia disambut, kemudian dipersilahkan menyampaikan apa yang dia inginkan. Maka Utsman menyampaikanlah bahwa Rasulullah SAW datang ke Mekah ingin melaksanakan umrah, tawaf di Ka'bah, tidak untuk berperang. Dan tentu apa yang disampaikan oleh Utsman ini sesuatu yang sudah dipahami oleh Quraisy, sebab sudah beberapa kali juru runding yang dikirim. Maka Quraisy mendengarkan ini dan belum merespon, dan bahkan masih mengisyaratkan belum diizinkan, tidak akan mereka biarkan. Nah, waktu itu Quraisy memberikan tawaran kepada Utsman bin Affan, ya, silakanlah sebentar bertahan di sini, silakan kamu boleh tawaf, boleh umrah. Nah, Utsman bin Affan menunjukkan
kemuliaan akhlaknya, ketinggian budi pekertinya selaku seorang sahabat Rasulullah yang sedang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk berunding, dan dia sudah berada di Mekah, sudah di depan Ka'bah. Dia sangat terhormat, akhlak dan mulia sekali budi pekertinya. Utsman mendengar tawaran dari Quraisy untuk dipersilakan, silakan tawaf, silakan umrah. Utsman bin Affan menolak. Dia tidak mau umrah mendahului Rasulullah SAW. Ini memang sebuah akhlak yang mulia dari seorang Utsman bin Affan. Dia hanyalah seorang prajurit yang ditugaskan, dan tugasnya jelas, definitif, pergi berunding. Maka dia tidak melakukan apa yang dinamakan dengan aji mumpung. Mumpung ni lagi di Mekah, dah akan balik lagi ke Madinah, akan balik lagi ke Hudaybiyah, ke rombongan Rasulullah. Sudah, mumpung tawaf aja dulu, umrah aja dulu. Tapi ternyata Utsman betul-betul memiliki akhlak yang mulia. Dia menghormati Rasulullah SAW. Kemuliaan dan keluhuran akhlak Utsman bin Affan memang tidak asing lagi. Sampai-sampai Rasulullah SAW juga agak malu kepada Utsman bin Affan, karena para malaikat malu kepada Utsman. Lalu kaum muslimin dan kaum muslimat, sehingga Utsman memang agak tertahan di kota Mekah, agak terlambat balik ke Hudaybiyah. Lalu kemudian tersebarlah isu bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh oleh Quraisy. Dan sampailah berita atau isu ini kepada Rasulullah SAW. Dan tentu ini menimbulkan respon yang sangat luar biasa dari Rasulullah. Rasulullah sangat marah atas berita Utsman terbunuh ini. Dan langsung Rasulullah SAW, ini kita harus balas, ya, tidak akan meninggalkan Mekah sebelum kematian Utsman dibalas. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat semuanya. Jelas mereka datang tidak dengan persiapan tempur, tidak dengan persenjataan lengkap untuk berperang. Tapi ini sahabat Nabi yang mulia dibunuh. Tentu sikap pembelaan dari Rasulullah SAW ini menjadi harus jelas, tegas, agar menimbulkan efek yang jera kepada kafir Quraisy. Dan memang bangsa Arab dari dulu kalau mereka mengirim utusan berunding, walaupun mereka bertempur, berperang bertahun-tahun, tapi sudah menjadi konsensus, sudah menjadi komitmen bersama. Juru runding tidak boleh dilukai. Orang yang bertugas untuk bernegosiasi itu sudah menjadi konsensus saja bersama. Tidak boleh dilukai, tidak boleh diganggu, dibiarkan balik yang selamat. Maka kemudian seluruh sahabat Rasulullah SAW kemudian berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah pohon, ya, di Hudaybiyah. Mereka semua membaiat Rasulullah akan berjuang, berperang sampai mati, menuntut kematian, membalas kematian Utsman bin Affan. Satu persatu berbaiat, Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat yang lain, Muhajirin dan Ansar. Dan Rasulullah menggantikan baiatnya Utsman, ya, menggantikan baiatnya Utsman, membuat janji setia atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah. Dan para sahabat yang ikut serta dalam Bai'atul Ridwan ini, janji setia di Hudaybiyah ini, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fath, ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya, Allah sudah meridai para sahabat orang-orang beriman yang berbaiat kepadamu di bawah pohon, kata Allah. Jadi ayat ini memang khusus memuji, menceritakan di seluruh nih, yang 1.400-an, 1.500 orang yang ikut serta melakukan perjalanan sampai ke Hudaybiyah dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Tentu bagi orang yang hadir dalam baiat ini menjadi sebuah kebanggaan, kehormatan, kemuliaan. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dibaca sampai hari kiamat kelak. Lalu kemudian tentu Quraisy juga mendengar berita bahwa Rasulullah sudah menyiapkan untuk bertempur, tapi sebenarnya ternyata Utsman tidak dibunuh oleh Quraisy. Namun suasana sudah semakin riskan karena perundingan dan pembicaraan ini sudah buntu. Rasulullah sudah minta izin untuk melakukan umrah karena dia juga tidak ada berniat perang, tidak bawa senjata.
sementara Quraisy tidak mengizinkan. Dan kemudian Quraisy kembali mengirim juru rundingnya untuk berunding dengan Rasulullah SAW. Maka Quraisy mengirim waktu itu jagoannya berundingnya, artinya Suhail bin Amr datang dan kemudian berunding dengan Rasulullah SAW. Akhirnya terjadilah perjanjian damai Hudaybiyah yang dikenal dengan istilah Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian damai di Hudaybiyah antara Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy yang waktu itu utusannya adalah Suhail bin Amr. Maka akhirnya dibuatlah poin-poin kesepakatan damai antara Rasulullah SAW dengan Suhail, utusan Quraisy. Nah, waktu itu juru tulis yang menulis poin-poin perdamaian ini adalah Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah mendiktekan. Ya, Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Rasulullah seorang nabi yang ummi, ya, nabi yang tidak membaca dan menulis. Maka Ali ditugaskan menuliskan poin-poin perdamaian itu. Maka ketika itu Rasulullah mendiktekan kepada Ali, "Hadza ma salaha alaihi Muhammad ibn Abdullah Rasulullah." Jadi ada kalimat Rasulullah. Ini adalah perdamaian antara Muhammad bin Abdullah Rasulullah, utusan Allah, dengan Suhail bin Amr, utusan Quraisy. Begitu kalimat ini Rasulullah diktekan kepada Ali, Ali tentu menulis. Suhail langsung menolak. Oh, nggak bisa. Hapus kalimat Rasulullah. Kalau saya akui kalimat Rasulullah, mana kita berperang selama ini? Kan ini nggak saya akui, kami nak mengakui itu. Oh, inilah cerdiknya Suhail bin Amr. Ya, kalimat yang kecil-kecil ini menjadi perhatiannya. Maka Rasulullah demi perdamaian ini berlangsung, dia perintahkan Ali, udah hapus kalimat Rasulullah. Ali bin Abi Thalib tentu nggak rela, dia nggak mau. Apalagi yang dihapus itu kalimat agung Rasulullah, kalimat kenabian, kerasulan. Nggak mau dia. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Ali, mana kalimatnya itu? Dia yang menghapus. Maka Rasulullah yang menghapus kalimat Rasulullah. Ya, tentu Ali tidak akan berani status Nabi yang akan dia hapus dalam tulisan itu. Maka Rasulullah bertanya mana tulisannya, lalu Rasulullah yang menghapus kalimat Rasulullah. Singkatnya, kaum muslimin dan kaum muslimat, terjadilah perdamaian dengan poin-poin yang pertama adalah umrah Rasulullah dan para sahabat batal tahun ini. Tapi diganti tahun depan dengan perjanjian Quraisy menyingkir dari kota Mekah atau ke pinggir Mekah, membiarkan Rasulullah dan rombongan untuk umrah. Ini poin pertama perjanjiannya. Umrah batal, balik lagi ke Madinah. Poin yang kedua adalah mereka sepakat untuk tidak berperang selama 10 tahun. Gencatan senjata bahasa harinya. Ya, melaksanakan gencatan senjata selama 10 tahun. Poin pertama ya diterima oleh Rasulullah. Walaupun sebenarnya mereka sudah bawa binatang sembelihan untuk tahallul. Mereka sudah bawa dam, Nabi juga sudah bawa kambing. Mereka sudah berihram semuanya. Dan mereka semua dalam keyakinan karena ini mimpi Nabi, mimpi Rasul. Mereka akan umroh, akan tawaf di sekitar Ka'bah. Ini berat memang, tapi Rasulullah terima. Lalu sepakat untuk tidak akan berperang selama 10 tahun. Ini Rasulullah okekan juga. Kemudian sepakat juga siapa nanti kabilah yang berkoalisi dengan Muhammad, silahkan. Siapa yang berkoalisi dengan Quraisy, silahkan. Tidak ada yang boleh memaksa satu sama lain. Nah, ini juga kemudian diterima oleh Rasulullah SAW karena membuka peluang kabilah suku-suku lain walaupun mungkin dekat dengan kota Mekah, bisa jadi mereka punya keinginan berkoalisi, bersekutu, berdamai dengan Nabi Muhammad SAW. Ini juga diterima oleh Rasulullah. Lalu poin terakhir adalah siapa ya dari Quraisy yang masuk ke Madinah atau masuk Islam, tidak izin dari walinya, mesti dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, siapa orang muhajirin yang masuk ke Madinah, tidak dikembalikan ke Mekah, ke Madinah, tetap berada di Mekah. Nah, ini juga nggak imbang ini. Orang Mekah yang pergi ke Madinah, tidak izin wali dikembalikan. Orang Madinah yang pergi ke Mekah, nggak dikembalikan ke Madinah. Ya, tapi Rasulullah SAW akhirnya juga menerima poin yang terakhir ini.
Sehingga memang kesannya poin-poin perdamaian Hudaybiyah ini tidak imbang. Ada kemenangan yang lebih Quraisy. Sehingga beberapa sahabat tidak rela atau tidak terima. Salah satunya adalah Umar. Ya, dia agak protes kepada Rasulullah. Dia protes melalui Abu Bakar. Abu Bakar tak bisa memberikan jawaban kecuali dia Rasulullah, dia Nabi. Ya sudah, ikut saja. Begitu juga kemudian ketika Umar memprotes Rasulullah dan Rasulullah menegaskan, itulah pilihannya. Dan sebenarnya poin-poin ini dibaliknya adalah kemenangan Rasulullah dan para sahabat. Maka selesai disepakati dan kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat tentu harus balik ke Madinah. Tapi mereka kan sudah berihram nih, kan harus segera tahallul. Ya, kambing sembelihan sudah dibawa. Maka waktu itu para sahabat diperintah oleh Rasulullah, silakan kalian sembelihlah kambing kalian dan bercukurlah kalian, tahallul. Tapi sahabat nggak ada yang melakukannya. Ya, suasana kejiwaan psikologi mereka waktu itu tidak siap itu menerima keputusan itu. Ya. Maka Rasulullah juga ketika masuk ke dalam kemahnya, istrinya ikut waktu itu adalah Ummu Salamah. Ya, Rasulullah juga agak kesal, marah kenapa para sahabat tidak melaksanakan perintah Rasulullah untuk tahallul, untuk menyembelih kambingnya dan bercukur. Tapi Ummu Salamah kemudian menyarankan kepada Rasulullah agar, ya Rasulullah, silakan engkau menyembelih kambing engkau dan kemudian panggil tukang cukur dan engkau melakukan tahallul. Maka kemudian Rasulullah pergi menyembelih hadiunya, menyembelih hewan kurbannya atau hewan damnya, lalu kemudian memanggil tukang cukur dan beliau bercukur. Melihat Rasulullah SAW sudah bercukur dan tahallul, semua sahabat kemudian menyembelih damnya dan membeli hewannya dan kemudian bertahallul. Dan kembalilah mereka setelah itu ke kota Madinah. Kaum muslimin dan kaum muslimat hamba Allah mulia, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah di bulan Zulqa'dah, di ujung tahun ke-6 Hijriah. Di antaranya perjanjian Hudaybiyah ini berangkat dari wahyu atau ilham atau wahyu perintah Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Dan harus menjadi keimanan bagi kita, mimpi para nabi, mimpi para rasul adalah ru'yatus shadiqah, adalah mimpi yang benar. Tidak pernah nabi dan rasul mendapatkan mimpi main-main atau sesuatu yang tidak benar. Semua yang mereka lihat dalam mimpi mereka adalah mimpi yang benar. Ini harus menjadi pemahaman kita semua. Yang kedua, perjanjian Hudaybiyah ini menjadi mukaddimah Fathu Makkah. Ini menjadi pengantar awal terjadinya Fathu Makkah. Dan bahkan justru perjanjian Hudaybiyah ini merupakan kemenangan Rasulullah, karena setelah perjanjian ini terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Sehingga Rasulullah tak akan lagi perang dengan Quraisy. Quraisy tidak boleh memerangi Rasulullah dan kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Tentu ini akan menimbulkan ketenangan, ketentraman di kota Mekah, di kota Madinah. Rasulullah dan para sahabat tidak perlu cemas lagi kalau kapan-kapan Quraisy akan datang menyerang, menyelinap atau menyusup dan sebagainya. Sudah pasti jadi aman. Justru setelah perjanjian Hudaybiyah ini, Rasulullah bisa berdakwah ke kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Jazirah Arab. Perjanjian Hudaybiyah telah menjadi pembuka dakwah menjadi lebih luas. Mungkin awalnya dakwah itu hanyalah dakwah kawasan, regional, lokal, tapi kemudian setelah perjanjian Hudaybiyah, dakwah Rasulullah mulai menginternasional, meluas. Dan ini adalah hikmah yang sangat besar. Ketika dakwah berkurang mendapatkan tantangan atau berkurang yang akan melawan atau mengganggunya, dakwah bisa memperluas sayap dan kerja-kerja dakwahnya. Maka itu diantara hikmah dari perjanjian Hudaybiyah ini, dan itu sebenarnya adalah kemenangan. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala telah membuat 1.400 dan 1.500 orang ini menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan ashabu bai'atir ridwan, ya, orang-orang yang ikut serta dalam janji setia ridwan, berjanji setia di Hudaybiyah di bawah pohon kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka menjadi sebuah kemuliaan
di mata para sahabat yang lain yang memang waktu itu tidak ikut serta berangkat ke Hudaybiyah. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat hamba Allah yang mulia, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.